Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada malam yang penuh berkah ini, kami keluarga Melati Putih akan menyampaikan syarhil Quran dengan tema Pendidikan sebagai proses penyiapan manusia berkualitas. Sebagai makhluk potensial, Allah banyak menjelaskan tentang keunggulan, kelebihan manusia di dalam Al-Quran, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr warazaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Shadaqallahul azim. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Hadirin yang berbahagia, telah diterangkan dalam tafsir Wajiz bahwa sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, yaitu golongan manusia pada umumnya dengan tubuh yang bagus, kemampuan berpikir, kebebasan berkehendak, dan ilmu pengetahuan. Dan kami angkut mereka di darat dengan kendaraan seperti onta atau lainnya, dan di laut dengan kapal, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, berupa minuman dan makanan yang lezat rasanya. Dan kami lebihkan keutamaan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Pendidikan merupakan komponen yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan, bukan hanya ilmu yang didapat, tapi juga sosialisasi dan moral. Pemerintah pun setiap tahun berusaha memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Bahkan, anggaran pendidikan juga ditambah dengan tujuan rakyat Indonesia dapat mengenyam pendidikan setinggi-tingginya agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Selain itu, agama Islam mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu, karena Allah menjamin akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan bertakwa. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir.
Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis, maka berlapanglah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan kepadamu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Takwa dan ilmu dijadikan ukuran oleh Allah untuk meninggikan derajat manusia sangatlah beralasan. Dengan ilmu yang didapatkan melalui proses pendidikan, diharapkan akan dapat melahirkan individu-individu yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berguna bagi diri dan lingkungannya. Inilah insan yang diharapkan oleh umat dan bangsa. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baiknya umatku adalah yang berguna bagi sesamanya. Namun kita meski sadari bahwa berilmu saja tidak cukup dalam menjalani hidup ini. Dibutuhkan ketebalan iman dan takwa agar apa yang kita lakukan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan sebaliknya, membawa mudarat bagi diri kita maupun orang lain. Contohnya, penguasaan ilmu teknologi dan informasi dianggap sebagai kebaikan atau kemudahan bagi penggunanya. Namun ketika nalar, kemampuan, dan iman kita belum memadai, maka bukan kebaikan dan kemudahan yang kita dapatkan, tapi malah kehancuranlah yang akan menghadang. Mengapa demikian? Hal tersebut terjadi karena penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak seiring dengan ketebalan iman dan takwa. Penguasaan iptek digunakan untuk mengakali prosedur-prosedur yang jujur, sehingga lahirlah cybercrime, pembajakan kartu kredit, cyberporn, penyebaran aktivitas penyimpangan seksual dalam bentuk teks, gambar, maupun audiovisual. Maraknya aktivitas pembajakan yang merugikan pihak-pihak tertentu dan banyak lagi perilaku-perilaku yang menyimpang lainnya. Namun hadirin, jangan dulu kita pesimis dan menjadi anti terhadap penguasa iptek. Karena begitu banyak manfaat yang kita bisa dapatkan yang berguna dalam kehidupan kita. Contohnya, lewat penguasaan berbagai disiplin ilmu, kita dapat mengembangkan budaya dan menciptakan teknologi-teknologi mutakhir sesuai dengan tuntutan zaman dan tuntunan syariat agama. Dengan demikian, jelaslah bagi kita bahwa ilmu dapat memberikan kemaslahatan jika dibarengi dengan iman dan takwa. Betapa tidak suatu negara dengan sumber daya alam yang melimpah tidak akan berarti dampak ditunjang dengan sumber daya manusia yang berkualitas yang diharapkan dapat mengelola dan menggali potensi alam untuk kemakmuran bersama. Hal ini sejalan dengan fungsi penciptaan manusia sebagai khalifah di muka bumi yang bertujuan untuk kemakmuran bumi, seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fika wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang adalah, apakah kita sudah bisa menjalankan fungsi kita sebagai khalifah yang bisa memakmurkan bumi? Mungkin kita tidak perlu menjawab sudah atau belum. Namun, yang perlu kita lakukan sekarang adalah terus berusaha mengembangkan potensi diri kita dengan terus menggali ilmu yang bermanfaat. Banyak jalan yang bisa kita tempuh untuk mendapatkan ilmu. Bisa melalui jalur pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Contohnya, melalui sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah. Selain itu, juga kita bisa mendapatkan ilmu melalui tempat-tempat kursus, balai-balai pelatihan kerja, kelompok belajar, perpustakaan, dan yang lainnya. Diharapkan ilmu yang kita dapatkan dapat meningkatkan potensi yang kita miliki untuk dapat memasuki dunia pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan minat kita untuk meraih masa depan yang gemilang. Seperti yang sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan yang tak kalah pentingnya, untuk mewujudkan semua itu dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, baik dari orang tua, pemerintah, guru, maupun masyarakat. Untuk itu, marilah kita terus tingkatkan kualitas diri kita melalui pendidikan. Ingatlah, begitu banyak tantangan yang ada di depan kita, dan kita harus siap hadapi dengan segala kekuatan. Sebagaimana orang bijak mengatakan bahwa lautan yang luas hanya akan sanggup diarungi oleh para pelaut yang tangguh dan pemberani. Untuk itu, jadilah pelaut yang tangguh dan pemberani agar kita bisa sampai ke dermaga tujuan dengan selamat. Tiada batasan bagi kita untuk menuntut ilmu, karena tiada batasan juga bagi kita umat manusia untuk dapat menjadi insan yang berkualitas, yang nantinya diharapkan dapat memberi manfaat bagi diri kita sendiri, agama, bangsa, dan negara. Sebagaimana fungsi kekhalifahan kita yang diharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, sebuah pantun dari kami. Ramai orang menggali perigi, ambil buluh lalu diikat. Ilmu dicari, tidak akan rugi, buat bekal dunia akhirat. Demikianlah tadi syarah Quran dari kami, Melanada Berseri Group. Kurang lebihnya kami mohon maaf lahir dan batin. Wa akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.